Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang full robotics, arsitektur, challenge, and application. Robotika jaringan mirip dengan robot mandiri, adalah fisik yang melekat karena semua perhitungan dilakukan oleh robot yang memiliki kemampuan komputasi terbatas. Akses informasi juga dibatasi untuk kolektif penciuman jaringan. Dengan kemajuan pesat komunikasi tanpa kabel dan inovasi terbaru dalam teknologi komputasi kawan, beberapa kendala ini dapat diatasi melalui konsep robotika cool yang mengarah ke jaringan robot yang lebih cerdas, efisien, dan lebih murah. Pertama, kita menguraikan berbagai tantangan dan kendala dalam berjejaring robotika. Selanjutnya, kami menjelaskan arsitektur robotika cool dan menguraikan dua sub-sistem kunci yang memungkinkan. Mengikuti bahwa kami mengatasi tantangan teknis dalam merancang dan mengoperasikan arsitektur robotika cool. Kami juga akan menyoroti beberapa aplikasi robot penting yang akan mendapat manfaat dari robotika cool. Akhirnya, kami menyebutkan dan meringkas ini. Challenge in Networked Robotics. 1. Batasan sumber daya. Meskipun robot dapat berbagi beban kerja komputasinya dengan unit lain dalam formasi, efektivitas keseluruhan dari jaringan robot dibatasi oleh kolektif masing-masing robot sumber daya, termasuk komputer onboard atau unit komputer tertanam, memori, dan ruang penyimpanan. Secara fisik, ini perangkat komputasi onboard dibatasi oleh ukuran robot, bentuk, jatuh daya, mode gerak, dan lingkungan kerja. Setelah robot dirancang, dibangun, dan digunakan secara teknis menantang, jika tidak mungkin untuk mengubah atau meningkatkan konfigurasi sumber daya. Ini contoh gambar robot saling berhubungan dengan jaringan komunikasi untuk menyelesaikan tugas secara kolaboratif. Dua, informasi dan kendala. Robotika jaringan memungkinkan berbagi informasi di antara robot yang dihubungkan oleh jaringan komunikasi, sehingga tugas global dapat diselesaikan atau dihitung secara kooperatif menggunakan seluruh jaringan. Namun, robotika jaringan dibatasi oleh informasi yang diamati atau dihitung oleh robot dalam jaringan. Tim robotik yang belajar bernavigasi dapat bekerja dengan sangat baik di lingkungan fisik, di mana semua rintangan dapat dipetakan dengan akurasi yang meningkat dari waktu ke waktu. Pada sisi lain, proses pembelajaran harus diulang setelah perubahan lingkungan atau tim robot ditempatkan di tempat baru lingkungan yang tidak dikenal. 3. Kendala komunikasi. Protokol umum untuk komunikasi mesin ke mesin atau M2M, termasuk perutian proaktif menimbulkan biaya tinggi sumber daya komputasi dan memori dalam penentuan dan proses pemeliharaan. Protokol perutian unhook menderita dari latensi tinggi karena rute harus ditetapkan sebelum pesan dapat terkirim, dan tidak praktis jika jaringan topologi sangat dinamis. Kelemahan ini signifikan dalam jaringan robot seluler dan dapat menyebabkan kinerja yang parah. Lanjut, kita masuk ke From Network Robotics to World Robotics.
robotika jaringan dapat dianggap sebagai langkah evolusi menuju robotika full, yaitu robotika jaringan yang mendukung full, yang memanfaatkan teknologi komputasi full yang sedang berkembang untuk mengubah robotika jaringan. Tujuan desain adalah untuk mengatasi keterbatasan robotika jaringan dengan atas sumber daya yang ditawarkan oleh infrastruktur cloud di mana-mana. Komputasi cloud menyediakan tempat alami untuk memperluas kemampuan robotika jaringan. Mendefinisikan cloud komputasi sebagai model untuk memungkinkan di mana-mana nyaman akses jaringan sesuai permintaan di kumpulan bersama yang dapat dikonfigurasi sumber daya komputasi, misalnya jaringan server, penyimpanan aplikasi, dan layanan yang dapat disediakan dengan cepat dan dirilis dengan upaya manajemen atau penyedia layanan minimal interaksi. Kita ke code robotics. Pada bagian ini pertama-tama saya menjelaskan arsitektur sistem untuk robotika code dan kemudian fokus pada dua subsistem pendukung utama, kerangka kerja komunikasi M2M atau M2C, dan arsitektur komputasi elastis. Robotika code ini membedakan dari solusi yang ada karena memanfaatkan dua komplementer code, yaitu code ad hoc dan code infrastruktur. Sistem arsitektur. Pada gambar ini, robot saling berhubungan melalui komunikasi M2M atau M2C, berbagi sumber daya mereka dan mengakses sumber daya cloud jarak jauh. Kami mengilustrasikan arsitektur sistem untuk robotika cloud yang akan diusulkan. Arsitektur ini disusun menjadi dua tingkatan pelengkap, tingkat mesin ke mesin dan tingkat mesin ke cloud. Termasuk ke M2M atau M2C Communication Architecture. Robot dalam jaringan dapat berkomunikasi jika mereka dalam jangkauan komunikasi atau jangkauan komunikasi satu sama lain, dan dengan server cloud jika robot berada dekat dengan titik akses infrastruktur cloud. Jaringan komunikasi M2M nirkabel dapat dibentuk oleh robot yang bekerja satu sama lain untuk merutekan dan menyampaikan informasi. Kami menyebut robot atau titik akses sebagai simpul di jaringan M2M atau M2C. Beberapa standar seperti Zigbee, Bluetooth, dan Wi-Fi telah dikembangkan untuk komunikasi nirkabel jarak pendek antar robot. Untuk komunikasi jauh, frekuensi radio dan teknologi komunikasi gelombang mikro mungkin digunakan. Kita masuk ke Elastic Cloud Computing Architecture. Robotika cloud yang kami usulkan dibangun di atas kombinasi dari cloud ad hoc yang dibentuk oleh sekelompok robot berjaringan dan cloud infrastruktur. Kombinasi unik ini menawarkan kami yang luar biasa fleksibilitas dalam merancang model komputasi yang disesuaikan untuk aplikasi. Kami fokus pada 3 model komputasi elastis. Ini adalah contoh gambarnya. Model berbasis peer. Setiap robot atau mesin virtual adalah VM di mana-mana dianggap sebagai unit komputasi. Robot dan VM ini membentuk komputasi yang terdistribusi sepenuhnya
Sebuah tugas dapat dibagi menjadi modul-modul yang lebih kecil untuk dieksekusi pada subset node dalam mesin komputasi. Model berbasis proksi. Dalam grup robot berjaringan atau unit berfungsi sebagai pemimpin kelompok, berkomunikasi dengan proksi VM di infrastruktur pool dan menjembatani interaksi antara jaringan robotika dan pool. Kumpulan dari unit komputasi diatur ke dalam hierarki dua tingkat. Model berbasis klon. Setiap robot memiliki klon tingkat sistem yang sesuai di pool. Sebuah tugas dapat dieksekusi di robot atau klonnya. Himpunan klon robot juga membentuk jaringan peer-to-peer dengan konektivitas yang lebih baik daripada jaringan M2 ad-hoc fisik. Selain itu, model ini memungkinkan untuk pemadaman sporadis di jaringan M2M fisik. Kita masuk ke technical challenge. Di bagian ini kami membahas beberapa tantangan khusus dan pertimbangan penelitian dalam model perhitungan elastis dan jaringan komunikasi M2M atau M2Z. Computation challenge. Salah satu manfaat utama robotika food adalah kemampuan membongkar tugas komputasi intensif ke food untuk eksekusi. Namun, keputusan untuk menurunkan tugas tertentu membutuhkan kerangka kerja terpadu yang dapat menangani daftar kompleks masalah. Pertama, strategi pembongkaran harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk jumlah data yang dipertukarkan dan menunda tanggal waktu untuk menyelesaikan tugas. Kedua, keputusan juga harus mempertimbangkan apakah lebih menguntungkan untuk menjalankan tugas dalam kelompok robot berjaringan. Mengingat keberadaan sumber daya CUD, akhirnya diberikan kumpulan CUD sumber daya yang tersebar di berbagai pusat data. Ini adalah sebuah tantangan untuk mengalokasikan mesin virtual secara optimal untuk menjalankan yang diturunkan tugas dan untuk mengolah migrasi VM langsung. Kami menganjurkan kerangka kerja pengoptimalan terpadu untuk menentukan strategi pelaksanaan tugas yang optimal. Secara khusus, kami tujuannya adalah untuk meminimalkan jumlah energi yang dikonsumsi oleh robot di bawah batasan bahwa tugas harus diselesaikan dalam tanggal waktu yang ditentukan. Ini adalah gambar perbandingan model komputasi yang berbeda. Membandingkan penggunaan energi untuk tugas tertentu. Sebagai contoh, wilayah eksekusi tugas yang optimal diilustrasikan pada gambar sebelumnya. Untuk N sama dengan 2,5. Batas antara dua operasional optimal daerah adalah garis, yaitu L atau T sama dengan cons, di mana RT sama dengan L atau T. Dapat ditafsirkan sebagai tingkat konsumsi daya yang efektif. Ini sesuai dengan kebijakan ambang batas. Dalam hal ini, ketika efektif tingkat konsumsi dapat lebih besar dari ambang batas, eksekusi CUD lebih hemat energi. Jika tidak, eksekusi mandiri lebih hemat energi. Teoritis yang mendalam dan analisis numerik untuk skema pembongkaran tugas sederhana ini dapat ditemukan di pekerjaan kami sebelumnya dan dihilangkan di sini karena ruang terbatas.
Communication Challenge. Penundaan komunikasi yang diperkenalkan dalam mengirim permintaan komputasi ke code harus diperhitungkan dalam keputusan. Di bagian ini kami menyediakan batas atas untuk waktu yang dibutuhkan untuk pesan yang akan disampaikan dengan probabilitas tinggi. Ini adalah gambar daerah operasional optimal dipisahkan oleh sebuah garis kemiringannya sesuai dengan tingkat konsumsi data yang efektif. Di dalam grafik ini N sama dengan 2,5. Tergantung pada topologi jaringan tertentu. Kami berasumsi bahwa untuk setiap subset node dalam jaringan setidaknya ada pecahan dengan tautan komunikasi ke code. Pekerjaan bersih seperti itu termasuk dalam kelas grafik expander. Kemudian kita masuk ke optimization framework. Kami bertujuan untuk mengembangkan kerangka optimasi yang melibatkan semua mode eksekusi dengan termasuk biaya komunikasi dan eksekusi untuk menemukan strategi yang optimal, eksekusi yang optimal. Secara khusus, strategi optimal harus mempertimbangkan sifat waktu yang bervariasi dari jaringan komunikasi M2M atau M2C, dari kabel, dan latensi diperkenalkan oleh protokol gosip. Kamu telah mempertimbangkan skenario sederhana dari standalone versus eksekusi cloud dari suatu tugas. Secara umum, keputusan pembongkaran tugas harus dibuat di antara 3 strategi eksekusi termasuk eksekusi mandiri oleh robot individu, eksekusi kolaboratif oleh kelompok jaringan robot, dan eksekusi awan. Kita masuk ke security challenge. Masalah kepercayaan dan keamanan adalah pertimbangan utama di code robotika. Secara khusus, solusi kami menghadapi 2 keamanan utama tantangan karena implementasi code-nya. Kita membutuhkan lingkungan VM agar dapat dipercaya. Sebuah VM jahat dapat secara halus menyabotase tugas penting tanpa robot menyadari kerusakan. Dalam aplikasi militer, robot harus mengidentifikasi infrastruktur VM yang dapat dipercaya untuk terhubung dan untuk menghindari infrastruktur berbahaya. Misalnya, kendaraan komunikasi medan perang dari musuh. Secara umum, 3 pendekatan dapat diadopsi untuk mengatasi masalah ini. Inilah tabel perbandingan penundaan komunikasi kasus terburuk untuk model komputasi elastis yang berbeda. Kita masuk ke robotics application. Aplikasi robot masa depan akan mendapat manfaat dari robotika code yang memberikan keuntungan sebagai berikut dibandingkan robot tradisional yang bekerja dengan jaringan. Satu, kemampuan untuk memindahkan tugas komputasi intensif ke code. Robot hanya perlu menyimpan sensor, aktuator, dan kekuatan pemrosesan dasar untuk mengaktifkan tindakan waktu nyata, misalnya kontrol waktu nyata. Masa pakai baterai diperpanjang dan platform robot menjadi lebih ringan dan lebih murah dengan lebih mudah untuk memelihara perangkat keras.
Pemeliharaan perangkat lunak on-board dengan robot juga menjadi lebih sederhana, dengan lebih sedikit kebutuhan untuk pembaruan rutin. Sebagai perangkat tersebut dapat ditingkatkan secara independen dari jaringan robot. Kehidupan operasional dan kegunaan yang robot dapat menjadi lebih mudah diperpanjang. Akses ke sejumlah besar data. Robot dapat memperoleh informasi dan pengetahuan untuk melaksanakan tugas melalui database di awan. Mereka tidak harus berurusan dengan pembuatan dan pemeliharaan data tersebut. 3. Akses ke pengetahuan bersama dan keterampilan baru. Code menyediakan medis bagi robot untuk berbagi informasi dan belajar keterampilan dan pengetahuan baru dari satu sama lain. Code dapat menghost database atau perpustakaan keterampilan atau perilaku yang memetakan kebutuhan tugas yang berbeda dan kompleksitas lingkungan. Kita masuk ke grasping. Genggaman robot telah menjadi topik penelitian aktif selama beberapa puluhan tahun. Baru-baru ini, metode penangkapan berbasis informasi atau berbasis data telah dikembangkan untuk memungkinkan genggaman robot untuk tangan dan objek apapun. Metode ini membutuhkan akses ke database yang besar. Dengan menurunkan tugas ini ke code, menggenggam dapat difasilitasi tanpa membutuhkan luas jumlah daya komputasi, data, dan ruang penyimpanan pada platform robot. Selain itu, memodelkan pengetahuan tentang robot dan tentang objek baru dipelajari oleh robot yang berbeda dapat dibagikan ke code untuk penggunaan masa depan oleh robot lain. Navigasi robotik mengacu pada aktivitas robot untuk menentukan posisi sendiri sehubungan dengan referensi tertentu dan kemudian merencanakan jalan untuk mencapai lokasi yang diinginkan. Ini dapat melibatkan kombinasi tugas seperti lokalisasi, perencanaan jalur, dan pemetaan. Pada dasarnya ada dua jenis pendekatan, tanpa peta pendekatan dan pendekatan berbasis peta. Tanpa peta pendekatan bergantung pada pengamatan sensor persepsi untuk navigasi. Karena sumber daya onboard sangat terbatas, ini pendekatan biasanya menderita masalah kendala berbasis peta navigasi robotik relatif dapat diandalkan jika peta yang tepat adalah tersedia. Itu bisa menggunakan peta yang dikenal atau membuat peta selama navigation. Namun, proses pembuatan peta membutuhkan sejumlah besar ruang penyimpanan dan komputasi yang intensif. Di sisi lain, proses pencarian peta membutuhkan akses ke sejumlah besar data yang menantang jika area navigasi besar. Robot jika kuat menyediakan solusi yang sangat menyedihkan untuk navigasi berkemampuan kuat di masa depan. Yang menghindari dua tantangan ini, kuat tidak hanya dapat menyediakan ruang penyimpanan untuk menyimpan sejumlah besar data peta, tetapi juga menyediakan kekuatan pemrosesan untuk memfasilitasi bangunan dan pencarian peta dengan cepat melalui kode peta komersial yang tersedia. Misalnya, peta Google juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan navigation otonom yang andal gesit dan jarak jauh. Kita sudah masuk ke bagian akhir, yaitu conclusions atau kesimpulan. Kami telah mengusulkan arsitektur robotika untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh robot jaringan saat ini. Robotika memungkinkan robot untuk berbagi sumber daya komputasi
informasi dan data satu sama lain untuk mengakses pengetahuan dan keterampilan baru yang tidak dipelajari sendiri. Ini membuka yang baru paradigma dalam robotika yang kami yakini mengarah ke masa depan yang menarik perkembangan. Ini memungkinkan penyebaran robot murah dengan daya komputasi dan kebutuhan memori yang lebih rendah dengan memanfaatkan jaringan komunikasi dan elastis sumber daya komputasi yang ditawarkan oleh infrastruktur pool. Aplikasi yang dapat memanfaatkan pendekatan robotika itu banyak sekali, termasuk SLAM, menggenggam, navigation, dan lain-lain. Mungkin inilah yang dapat saya jelaskan tentang food robotics, arsitektur, excellence, dan application. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.